Aku diseret mertua di kantor suamiku. Tepat di depan semua orang aku diperlakukan hina seperti itu. Dia tak tahu bahwa aku yang memegang semua kuasa di kantor. Saat itu juga kutarik semua aset kekayaan yang dia gunakan. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Kirana menatap pantulan dirinya di cermin besar. Gaun sutra krem yang memeluk tubuhnya, perhiasan berlian yang berkilauan di leher dan telinganya, semuanya sempurna. Dari luar, ia adalah gambaran sempurna seorang istri CEO, seorang wanita yang hidup dalam kemewahan tanpa batas. Namun, di balik senyum yang ia pasang, ada rahasia besar yang ia sembunyikan rapat-rapat. Rahasia yang membuat kehidupannya bak drama panggung yang setiap saat bisa meledak. Namaku Kirana, dan aku adalah istri dari Bramantio Adiatama, CEO Adiatama Group. Pernikahanku dengan Bram terkesan seperti kisah Cinderella modern. Aku bukan dari keluarga kaya, hanya seorang wanita biasa dengan latar belakang pendidikan yang cukup. Pertemuanku dengan Bram terjadi 5 tahun lalu, jauh sebelum ia menjabat sebagai CEO. Saat itu, Adiatama Group sedang goyah, hampir bangkrut karena kesalahan manajemen ayahnya. Aku datang ke sana bukan sebagai Kirana yang sekarang, melainkan sebagai investor misterius. Aku adalah pemilik utama RKG Investama, sebuah perusahaan investasi yang namanya hanya dikenal oleh segelintir orang. Aku telah membangunnya dari nol, dengan kerja keras dan intuisi yang tajam. Saat itu, aku melihat potensi besar di Adiatama Group. Aku menawarkan investasi besar, dengan satu syarat, identitasku tidak boleh diketahui siapapun, termasuk keluarga Adiatama. Syarat itu aku ajukan karena aku tidak ingin ada yang memanfaatkan statusku untuk tujuan pribadi. Ayah Bram, Pak Adiatama, menyetujui. Ia terdesak. Uang dari RKG Investama menyelamatkan perusahaan, dan aku mulai bekerja di belakang layar, memberikan arahan dan strategi. Saat itulah aku bertemu dengan Bram. Ia adalah pria yang cerdas, pekerja keras, dan memiliki visi. Kami jatuh cinta. Saat Bram melamarku, aku ragu. Aku takut rahasia ini akan menghancurkan hubungan kami. Tapi Bram meyakinkanku. Dia bilang, dia mencintai Kirana, bukan hartanya. Akhirnya, kami menikah. Aku menjaga rahasia itu dengan sangat hati-hati. Aku menjadi Kirana yang polos, yang mengurus rumah, yang menemani Bram ke acara sosial. Semua orang, termasuk Bu Rahma, Ibu Bram, percaya bahwa aku hanyalah menantu yang beruntung. Bu Rahma, mertuaku, adalah wanita yang ambisius dan sangat bangga dengan status sosialnya. Ia selalu ingin mengendalikan hidup Bram, bahkan setelah menikah. Baginya, aku hanyalah parasit yang menempel pada putranya. Ia seringkali merendahkanku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kirana, kau harus lebih sering ikut arisan. Lihat menantu teman ibu, dia sudah membuka butik sendiri dengan modal dari suaminya. Sindirnya suatu kali. Aku hanya tersenyum. Aku lebih suka mengurus rumah dan menyiapkan makanan kesukaan Bram, Bu. Jawaban itu selalu membuat Bu Rahma kesal. Ia menganggapku tidak memiliki ambisi, tidak memiliki nilai lebih. Dia tidak tahu bahwa saat dia menyindirku tentang bisnis butik, aku sedang menyelesaikan negosiasi akuisisi perusahaan properti senilai triliunan rupiah. Aku menyimpang dari jalan yang seharusnya. Aku tidak ingin bertengkar dengan ibu mertuaku. Bram adalah orang yang sangat mencintai ibunya. Dia selalu menengahi, tapi tak pernah bisa benar-benar menyelesaikan masalah. Ia tidak tahu bahwa setiap kali ia membela Bu Rahma, ada luka kecil yang tergores di hatiku. Hari ini, di balik gaun mahal ini, aku merasa seperti bom waktu yang terus berdetak. Aku tahu, suatu saat nanti, rahasia ini akan terbongkar. Dan saat itu terjadi, aku tidak tahu apakah pernikahanku akan selamat. Aku hanya berharap, ketika saat itu tiba, Bram akan melihatku sebagai Kirana, wanita yang mencintainya, bukan sebagai pemilik perusahaan yang merahasiakan segalanya. Pagi itu, aroma kopi hitam dan roti panggang memenuhi ruang makan mewah keluarga Adiatama. Aku duduk sendiri di meja marmer panjang,
menikmati teh hijau dan laporan keuangan di tabletku. Rutinitas pagiku selalu begini. Bram pergi ke kantor pukul 8, dan tepat setelahnya, Bu Rahma, ibunya yang tinggal di sayap terpisah dari rumah, akan turun. Aku tahu persis. Ini adalah waktu pribadi kami berdua yang selalu terasa seperti arena gladiator tanpa pedang. Tak lama, Bu Rahma muncul. Ia mengenakan setelan sutra berwarna pastel, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya dipoles sempurna. Ia berjalan dengan langkah anggun, seolah lorong itu adalah karpet merah yang mengantarnya ke panggung. Aku menoleh dan tersenyum ramah. "Pagi, Bu." Ekspresi Bu Rahma tetap datar. Ia menarik kursi di seberangku, gerakannya tegang. "Aku sudah bilang berkali-kali, Kirana, jangan panggil aku, Bu." Aku menahan diri untuk tidak menghela napas. Setiap minggu, percakapan ini terulang. "Maaf, Mama." "Dan teh hijau lagi? Bukankah Bram sudah bilang kau harus lebih sering minum vitamin? Kau ini terlalu kurus. Nanti Bram malah mencari yang lain." Kalimat itu, seperti biasa, adalah tusukan kecil yang sudah terbiasa kurasakan. Ia tak pernah gagal mengingatkanku akan posisiku yang tidak sepadan dengan putranya. Seolah-olah aku hanyalah hiasan yang rentan pecah. "Aku sehat, Mama." Bram tidak pernah mempermasalahkan berat badanku. Jawabku dengan nada datar, berusaha menunjukkan bahwa kata-katanya tidak mempengaruhiku. "Bram memang terlalu baik," ia terkekeh sinis, "makanya dia bisa jatuh ke pelukan wanita sepertimu." Matanya memindai penampilanku dari atas ke bawah, seolah mencari cacat. "Kau seharusnya bersyukur, Kirana. Tidak semua gadis bisa menikah dengan pria seperti Bram. Kau harusnya bisa lebih baik dalam mendukungnya." Jari-jariku mengepal erat di bawah meja. Aku tahu apa yang ia maksud dengan lebih baik. Ia ingin aku menjadi menantu yang bisa ia pamerkan di arisan, menantu yang punya bisnis atau proyek sosial besar. Ia tidak tahu bahwa saat ia mencibir, aku sedang menyelesaikan negosiasi akuisisi perusahaan properti senilai triliunan rupiah. "Ngomong-ngomong, aku dengar perusahaan sedang mengalami masalah kecil di departemen investasi?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya berubah penuh rasa ingin tahu. Bram terlihat sangat sibuk akhir-akhir ini. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu persis masalah apa yang ia maksud. Sebuah investasi bodong yang dilakukan salah satu direktur, yang baru saja berhasil aku bereskan kemarin malam. Aku, sebagai pemilik rahasia RKG Investama, menghabiskan 24 jam terakhir menelusuri data dan menyusun strategi untuk menutup kerugian. "Oh ya?" Bram tidak pernah cerita padaku. Jawabku santai, berpura-pura tidak tahu. "Tentu saja. Dia tidak ingin membebanimu. Tapi kau tahu, kau sebagai istri harus bisa mendukungnya. Jangan hanya sibuk belanja dan pergi ke salon." Sindirannya kembali menusuk. "Coba kau tanya Bram, apa yang bisa kau bantu? Jangan hanya bisa menghabiskan uangnya." Aku bangkit dari kursi, amarah yang selama ini kupendam mulai meluap. Aku rasa aku punya cara lain untuk mendukung Bram. Apa itu? Menyiapkan makan siang dan mencuci pakaiannya? Tawanya mengudara, sinis dan merendahkan. Aku tidak menjawab. Kata-katanya terlalu menyakitkan, dan aku takut jika aku membalas, rahasia yang kubawa akan terungkap. Aku berjalan ke kamarku, mengunci pintu, dan membiarkan air mata yang kutahan mengalir. Di dalam brankas, di balik tumpukan gaun mewah, aku mengambil laptop pribadiku. Di layarnya, terlihat grafik yang menunjukkan keuntungan perusahaan yang meningkat pesat, semua berkat strategiku. Aku adalah otak di balik kesuksesan yang mereka nikmati, penyelamat perusahaan ini dari kebangkrutan. Namun, di mata ibu mertuaku, aku hanyalah wanita yang tidak memiliki ambisi, hanya parasit yang hidup dari kekayaan putranya. Ironi itu terasa sangat pahit. Aku menutup laptop dan menghela napas panjang. Aku tahu hari ini adalah hari yang buruk. Aku tidak tahu bahwa di luar sana, pemicu konflik yang sesungguhnya sudah siap meledak, menanti waktu yang tepat untuk menghancurkan semua kepura-puraan ini. Sore itu, saat aku tengah merangkai bunga lili putih dan mawar merah muda di vas kristal, ponselku bergetar. Nama Bu Rahma muncul di layar, dan jantungku langsung berdegup tak karuan. Panggilan dari ibu mertuaku di luar jam-jam makan malam atau arisan selalu pertanda buruk. Aku mengangkatnya,
mencoba membuat suaraku terdengar seramah mungkin. Halo, Mama? Kirana, aku dengar Bram memberhentikan Tante Hesti dari jabatan manajer. Suara Bu Rahma di ujung telepon terdengar tajam dan menusuk. Tidak ada basa-basi, hanya tuduhan yang menggantung di udara. Aku menelan ludah. Tante Hesti? Aku tidak tahu, Mama. Mungkin itu urusan kantor. Tentu saja, aku tahu. Tante Hesti, sepupu Bu Rahma yang bekerja di Adiatama Group, adalah manajer operasional yang sudah bertahun-tahun mengemplang dana kecil perusahaan untuk kebutuhan pribadinya. Korupsi yang sepele, tapi jika dibiarkan, akan menjadi kanker. Aku yang menemukan anomali dalam laporan keuangan dan melaporkannya kepada Bram. Aku tidak memberitahunya bahwa aku yang melacaknya. Aku hanya mengiriminya email anonim dari alamat email cadangan. Bram, pria yang menjunjung tinggi integritas, mengambil keputusan tegas untuk memecat Tante Hesti tanpa ampun. Jangan berbohong, Kirana. Suara Bu Rahma meninggi, penuh amarah. Tante Hesti itu sepupuku. Dia sudah bekerja di sana puluhan tahun. Bram tidak mungkin memecatnya tanpa alasan yang kuat. Pasti ada bisikan dari seseorang. Aku bisa merasakan kepalanya mengepul di seberang sana. Aku tidak mencampuri urusan kantor Bram, Mama. Aku sibuk mengurus rumah. Bohong. Aku tahu kau membenci Hesti. Kau iri karena dia lebih dekat denganku. Kau yang memprovokasi Bram, kan? Mengatakan hal-hal buruk tentangnya. Tuduhannya melukai, bukan karena kebenaran, tapi karena ketidakadilannya. Di balik semua keheningan dan senyum yang kupaksakan, aku adalah penyelamat perusahaan ini dari lubang-lubang kecil yang dibuat oleh orang-orang seperti Tante Hesti. Lebih baik Mama tanyakan langsung pada Bram. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Jawabku, mengakhiri percakapan dengan hati-hati. Aku tak ingin membocorkan rahasia. Setelah panggilan terputus, aku merasa tidak enak. Aku tahu ini hanyalah awal dari badai. Aku meletakkan vas bunga di meja. Napasku tercekat. Aku tahu Bu Rahma tidak akan tinggal diam. Sore harinya, Bram pulang ke rumah. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak keruh dan lelah. Ada apa? Tanyaku lembut, mengambil tas kantornya. Ibu telepon aku, katanya sambil menghempaskan tubuhnya ke sofa. Dia marah besar karena aku memecat Tante Hesti. Dia bilang ini semua ideku, kalau aku sudah termakan hasutanmu. Aku merasakan sakit di dadaku. Itu adalah kebohongan. Aku tidak menghasutnya. Aku hanya memastikan perusahaan aman. Bram menatapku, matanya mencari kepastian. Apa benar begitu? Apa kamu memang membencinya dan memintaku untuk memecatnya? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku ingin mengatakan, Bram, aku tahu segalanya. Aku yang melaporkan kasus korupsi itu. Aku yang melindungi perusahaanmu. Tapi aku tidak bisa. Aku takut rahasia ini akan menjadi bom yang menghancurkan semua yang telah kami bangun. Tentu saja tidak, Bram. Jawabku, memilih kebohongan yang lebih mudah. Aku sudah bilang pada Mama kalau aku tidak tahu apa-apa. Bram menghela napas panjang. Aku percaya padamu, Kirana. Aku akan bicara lagi dengan ibu. Aku tidak akan membiarkan dia menyalah-nyalahkanmu seperti ini. Aku memeluknya. Dalam pelukan Bram yang hangat, aku merasa begitu bersalah. Aku tidak ingin berbohong padanya. Tetapi aku merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga kedamaian, meskipun itu hanya kedamaian semu. Aku tidak tahu bahwa kebohongan kecil ini justru akan menjadi pemicu badai yang jauh lebih besar. Pagi itu, aku sudah memiliki firasat buruk. Hujan rintik di luar jendela seolah mencerminkan suasana hatiku yang mendung. Setelah perdebatan Bram dengan ibunya tadi malam, aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Ada ketegangan yang menggantung di udara, seolah-olah dunia menahan napasnya. Aku memutuskan untuk pergi ke kantor Bram, bukan sebagai istri CEO yang hanya datang untuk makan siang, melainkan sebagai Kirana yang sesungguhnya, pemilik rahasia perusahaan ini. Aku memilih setelan kantor berwarna abu-abu yang minimalis dan profesional, bukan gaun-gaun mewah seperti biasanya. Aku ingin merasa berdaya, tidak seperti boneka yang seringkali Bu Rahma bayangkan. Saat tiba di lobi Adiatama Group, firasat burukku terbukti benar. Suasana terasa sangat berbeda. Ada ketegangan yang pekat. Para karyawan berbisik-bisik,
Mata mereka tidak fokus pada layar komputer, melainkan pada pintu lift. Tiba-tiba, suara bernada tinggi yang sangat kukenal menggelegar. Dasar tidak tahu diri. Sudah kuundang kau ke sini, tapi kau malah menyembunyikan dirimu. Jantungku berdebar kencang. Itu suara Bu Rahma. Aku melihatnya sedang berdiri di depan lift, wajahnya merah padam. Di sebelahnya, Bram berdiri dengan ekspresi bingung dan tertekan. "Mama, tolong jangan begini. Ini di kantor." Bram berusaha menenangkan ibunya. "Aku tidak peduli. Kau harus tahu, Bram, dia sudah menghasutmu untuk memecat Hesti. Apa yang dia berikan padamu sampai kau jadi begini?" Teriaknya lagi, membuat semua orang di lobi menoleh. Aku melangkah maju, mendekati kerumunan yang terbentuk. Aku harus menghentikan ini. Ini bukan hanya tentang harga diriku, tapi juga tentang reputasi Bram dan perusahaan. Aku tidak bisa membiarkan kekacauan ini berlanjut. Tapi sebelum aku sempat berbicara, Bu Rahma melihatku. Matanya menyala penuh amarah saat ia menyadari kehadiranku. "Nah, ini dia ratunya sudah datang," sindirnya. Tanpa aba-aba, Bu Rahma berjalan cepat ke arahku. Cengkeramannya di lenganku terasa kuat dan menyakitkan. Aku terkesiap. Dia tidak peduli. Dia menarikku dengan paksa, seolah aku adalah barang yang bisa ia seret sesuka hati di depan semua orang. Aku terhuyung dan tas tanganku terlepas dari genggaman. "Kau pikir kau bisa lolos? Tepat di depan semua orang, kau akan kuajarkan sopan santun." Suaranya terdengar ganas. "Memalukan? Kau yang memalukan," teriaknya lagi. "Kau hanya wanita miskin yang mengincar harta anakku. Kau menghasutnya, merusaknya. Kau penipu." Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Rahma adalah pukulan telak bagi harga diriku. Bisikan para karyawan mengiringi adegan ini, seolah menambah bensin pada api yang membakar. Aku dipermalukan di depan semua orang. Para karyawan, direktur, bahkan beberapa klien yang kebetulan berada di lobi. Mereka hanya melihat Kirana, istri CEO yang sedang dilabrak ibu mertuanya. Mereka tidak tahu bahwa aku, dengan nama lain, adalah pemilik tempat ini. Kemarahan yang telah lama kupendam akhirnya meluap. Bu Rahma telah melewati batas. Dia tidak hanya merendahkanku, tapi juga mencoba menghancurkan nama baikku di tempat yang aku bangun dengan keringatku sendiri. Aku berhenti melawan. Aku membiarkan dirinya mendorongku. Saat itulah aku mengambil keputusan. Ini sudah cukup. Aku tidak akan membiarkan rahasia ini menghancurkanku. Aku menegakkan tubuh, merapikan setelanku yang kusut. Aku menatap mata Bu Rahma dengan dingin. Senyum sinisnya perlahan menghilang saat ia melihat tekad di mataku. Aku akan menunjukkan padanya dan pada semua orang, siapa Kirana yang sebenarnya. Dan saat itu terjadi, semua orang akan menyesali apa yang mereka lihat hari ini. Suara Bu Rahma yang memekik histeris di lobi kantor akhirnya mereda. Bukan karena ia lelah, melainkan karena ia melihat ekspresi dingin dan tenang di wajahku. Senyum sinisnya luntur seketika. "Apa yang kau lakukan? Kau gila?" Pekiknya, menatapku dengan mata penuh kebencian dan kebingungan. Aku tidak menjawab. Kebingungan yang ia rasakan adalah apa yang selama ini aku inginkan. Ia terbiasa melihatku sebagai sosok yang lemah dan tak berdaya. Kini, ia melihatku sebagai sosok yang sama sekali berbeda. Seseorang yang tidak ia kenali. Dengan tangan yang tidak gemetar sedikit pun, aku mengeluarkan ponselku dan mendial nomor yang sudah kukuasai di luar kepala. Nomor itu adalah milik Pak Rengga, direktur keuangan yang juga tangan kananku di balik layar. Suara serak dan profesionalnya menyambutku di ujung sana. "Selamat pagi, Pak Rengga. Mohon segera tarik semua aset perusahaan yang saat ini digunakan oleh Bu Rahma Adiatama. Batalkan kartu kreditnya, cabut fasilitas mobil, dan pastikan semua aksesnya ke rekening bisnis perusahaan dinonaktifkan. Lakukan sekarang juga," ucapku dengan suara lantang dan jelas, cukup keras hingga semua orang di lobi bisa mendengarnya. Para karyawan yang tadinya berbisik-bisik, kini terdiam. Wajah mereka, yang tadinya dipenuhi rasa ingin tahu, kini dipenuhi kebingungan dan keterkejutan. Mereka menatapku dan Bu Rahma secara bergantian, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Beberapa dari mereka mengeluarkan ponsel untuk merekam, yang aku abaikan. Bu Rahma membeku. Wajahnya yang tadinya merah padam kini berubah pucat pasi. Ia menatapku,
Matanya membelalak tak percaya. Mulutnya terbuka dan tertutup, mencoba mengucapkan sesuatu yang tak bisa keluar. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku Ibu Bramantio Adiatama. Ini adalah hakku. Aku tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke mata. Aku bisa, Bu. Semua aset itu adalah milik perusahaan. Dan perusahaan ini, seutuhnya, adalah milikku. Kata-kataku jatuh seperti bom atom. Lobi yang tadinya ramai dengan bisikan, kini menjadi sangat sunyi. Semua orang terdiam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulutku. Bu Rahma terhuyung, seolah kekuatan dalam dirinya ditarik paksa. Tepat saat itu, Bram keluar dari lift. Ia tertegun melihat pemandangan di depannya. Ibunya yang histeris, aku yang berdiri dengan tegar, dan tatapan penuh kebingungan dari semua karyawan. Ia menatapku dengan pandangan terluka dan terkejut. Kirana, apa maksud semua ini? Tanyanya. Suaranya pelan dan penuh keraguan. Aku tidak menjawabnya di sana. Aku menoleh ke arah Bu Rahma. Tolong temani Ibu Rahma keluar. Pastikan beliau pulang dengan aman. Kataku kepada petugas keamanan, suaraku masih sama dinginnya. Petugas keamanan, yang sepertinya sudah dihubungi oleh Pak Rengga, segera mengantarkan Bu Rahma keluar. Mertuaku tak berhenti meronta dan berteriak, memanggil-manggil nama Bram. Bram, lihat istrimu. Dia gila. Dia menarik semua hartaku. Bram, kau tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku mengabaikannya dan melangkah ke lift. Aku melirik Bram dan memberinya isyarat untuk mengikutiku. Aku butuh ruang pribadi untuk menjelaskan segalanya. Di dalam lift, Bram menatapku, wajahnya dipenuhi pertanyaan yang tak terucap. Setelah pintu lift tertutup, aku memejamkan mata, bersiap menghadapi konsekuensi dari semua yang sudah kusembunyikan. Kini, tidak ada lagi kebohongan. Kebenaran telah terungkap. Dan ini adalah awal dari pertarungan yang sesungguhnya, bukan hanya melawan Bu Rahma, tetapi juga melawan keraguan di hati Bram. Teriakan Bu Rahma menggelegar sampai ke jalanan. Setelah petugas keamanan berhasil mengantarnya masuk ke dalam mobil, ia terus meronta, menendang-nendang pintu dan berteriak memanggil-manggil nama Bram. Tetapi, semua sia-sia. Aset yang ia anggap sebagai hak dan miliknya, kini telah lenyap. Di dalam mobil, Bu Rahma berusaha menghubungi Bram, tapi ponselnya terblokir. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Suara operator membuat amarahnya meluap. Ia mencoba menelepon lagi, dan lagi, tapi hasilnya sama. Tiba-tiba, ponselnya mati. Ia melihat ke layar, kaget. Tagihan bulanan ponsel yang selama ini dibayarkan oleh perusahaan, kini dihentikan. Ia mencoba kartu kreditnya untuk membeli pulsa. Maaf, kartu ini telah dinonaktifkan. Suara robot yang dingin dan tanpa emosi membuat tangannya gemetar. Ia mencoba lagi dan lagi. Semua kartu, termasuk yang selama ini ia gunakan untuk belanja dan membayar arisan, kini tak lagi berfungsi. Mobil yang ia tumpangi mendadak berhenti di pinggir jalan. Nyonya, saya minta maaf. Perintah dari manajemen, mobil ini ditarik. Kata sang sopir, wajahnya kaku. Silakan Nyonya turun. Bu Rahma membeku. Ia tidak bisa percaya apa yang terjadi. Ia turun dari mobil dalam keadaan linglung. Di pinggir jalan yang ramai, ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia mencoba menelepon teman-temannya, tapi tidak ada yang mengangkat. Mereka semua pasti sudah mendengar berita yang menyebar seperti api. Ia mencoba memesan taksi, tetapi kartunya ditolak. Ia bahkan tidak punya uang tunai sepeser pun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tak berdaya. Sementara itu, di kantor, Pak Rengga datang menemuiku. Wajahnya tegang, tetapi ada sorot kekaguman di matanya. Nyonya Kirana, perintah sudah dilaksanakan. Semua aset non-bisnis yang digunakan oleh Bu Rahma sudah ditarik. Katanya dengan suara pelan. Kami juga sudah menghubungi pihak bank untuk membekukan semua rekening yang terkait dengan beliau dan perusahaan. Kartu kredit, fasilitas mobil, semua sudah dihentikan. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak Rengga. Tolong pastikan ini semua berjalan sesuai prosedur dan tidak ada aset yang terlewat. Tentu, Nyonya. Tapi, apakah Anda yakin dengan keputusan ini? Ini akan memicu keributan besar. Dan Bram,
Aku sudah memikirkannya. Pak, ini sudah keterlaluan. Aku tidak akan membiarkan ada orang yang merendahkanku, terutama di depan orang banyak. Jawabku, suaraku datar, tanpa emosi. Aku juga tidak ingin perusahaan ini terlibat dalam drama keluarga. Pak Rengga mengangguk, lalu pergi. Aku kembali menatap Bram, yang masih berdiri di sana, terdiam, terpaku oleh apa yang baru saja ia saksikan. Tatapannya kini bukan lagi bingung, melainkan penuh amarah dan kekecewaan yang mendalam. Ia tidak marah karena aset ibunya ditarik. Ia marah karena aku merahasiakan semuanya. Jadi, selama ini, semua itu bohong? Tanyanya, suaranya parau. Kamu? Kamu pemilik perusahaan ini? Kamu yang selama ini menjadi bosku. Aku adalah investor yang menyelamatkan perusahaan ini 5 tahun lalu. Jawabku, suaraku tegas. Namaku yang ada di dokumen adalah Kirana Adiatama, tapi aku adalah pemilik RKG Investama. Bram tidak merespons. Ia menatapku, matanya memancarkan rasa dikhianati yang mendalam. Ia tidak hanya merasa dibohongi, tetapi juga dipermainkan. Selama ini ia berpikir ia adalah pemimpin, pahlawan yang bangkit dari keterpurukan ayahnya. Ternyata, pahlawan yang sesungguhnya adalah wanita yang ada di depannya. Wanita yang ia anggap tak lebih dari istri cantik yang manja. Kebenaran yang selama ini kututupi, kini telah terbuka. Dan aku harus siap menerima konsekuensinya. Apapun itu. Kabar tentang apa yang terjadi di lobi kantor menyebar lebih cepat dari kecepatan internet. Dalam hitungan menit, seluruh Adiatama Group gempar. Para karyawan yang menyaksikan langsung adegan itu, kini menjadi narasumber utama. Mereka menceritakan dengan detail bagaimana Kirana yang selama ini mereka anggap hanya istri CEO yang suka belanja, ternyata adalah pemilik perusahaan yang sesungguhnya. Di ruang makan karyawan, bisik-bisik menjadi topik utama. Kalian lihat sendiri, kan? Dia yang memberi perintah untuk menarik semua aset Bu Rahma. Dan Pak Rengga, direktur keuangan kita, langsung menuruti perintahnya. Bisik salah satu manajer pemasaran pada rekan kerjanya. Pantas saja Bu Kirana selalu terlihat santai. Ternyata dia bos kita yang sebenarnya. Sahut yang lain, suaranya penuh kekaguman. Ada yang memujiku sebagai pahlawan, tapi tak sedikit yang menatapku dengan curiga. Bisik-bisik ini tidak hanya sampai ke telinga para karyawan biasa. Para direktur dan petinggi perusahaan, yang selama ini menganggap Kirana hanya sebagai figur pelengkap, kini mulai panik. Mereka menyadari, selama ini mereka bersikap santai di hadapan orang yang paling berkuasa di perusahaan. Mereka teringat betapa sering mereka mengabaikan ide-ide Kirana yang Bram sampaikan dalam rapat, menganggapnya hanya saran dari istri CEO. Beberapa dari mereka, yang selama ini sering mengkritik keputusan Bram, kini merasa cemas. Mereka tahu, aku bisa saja memecat mereka kapan saja. Sementara itu, di ruangannya, Bram menghempaskan tubuhnya ke kursi. Wajahnya masih pucat, dipenuhi amarah dan kekecewaan. Ia menatapku, yang duduk dengan tenang di sofa seberang. Apa maksudmu dengan pemilik perusahaan? Kenapa kamu merahasiakan ini dariku? Kenapa kamu tidak pernah bilang? Aku menatapnya lurus. Aku ingin kamu mencintaiku, bukan hartaku. Aku tidak ingin pernikahan kita didasari oleh kekayaan atau kekuasaan. Tapi kamu membohongiku. Kirana, suaranya meninggi. Kamu membiarkan aku terlihat bodoh. Semua orang di kantor ini mengira aku yang mengendalikan semuanya. Padahal aku hanya boneka, kan? Aku tidak pernah menganggapmu begitu. Bram, kamu adalah CEO. Kamu yang mengambil keputusan. Aku hanya mengawasi dari belakang, memastikan perusahaan ini tetap stabil. Jelasku. Aku melakukan ini untukmu, untuk kita. Aku ingin kamu sukses dengan usahamu sendiri, bukan karena uangku. Bram menggelengkan kepalanya. Ia tidak bisa menerima kebenaran ini. Ia merasa harga dirinya hancur. Aku tidak butuh uangmu. Aku bisa membangun perusahaan ini sendiri. Aku tidak butuh investor misterius yang ternyata adalah istriku sendiri. Konflik yang tadinya hanya seputar aku dan mertuaku, kini merambat ke hubungan kami. Bram merasa dikhianati. Ia merasa semua kerja kerasnya selama ini tidak berarti. Aku tahu itu menyakitkan, tapi aku tidak punya pilihan. Di luar ruangan, berita ini terus menyebar. Ada yang mendukungku,
Tapi banyak juga yang meragukan. Mereka mempertanyakan mengapa aku baru sekarang mengungkapkan identitasku. Mereka bertanya-tanya, apakah ini adalah bagian dari rencana besar untuk menguasai Adiatama Group sepenuhnya. Tanpa kami sadari, drama yang terjadi di lobi dan di ruang kerja Bram tidak hanya disaksikan oleh para karyawan, tetapi juga oleh mata-mata dari luar. Rival bisnis perusahaan, yang selama ini mencoba menjatuhkan Adiatama Group, kini menemukan celah. Mereka melihat perpecahan di dalam keluarga Adiatama sebagai kesempatan emas. Malam itu, rumah kami terasa seperti istana kosong yang dingin. Bram tidak berbicara denganku sejak kami meninggalkan kantor. Ia langsung mengunci diri di ruang kerjanya. Sementara aku hanya bisa duduk di ruang tamu, membiarkan keheningan yang canggung memenuhi udara. Setiap detik terasa menyakitkan. Aku tahu ia butuh waktu. Tapi rasanya seperti kami terpisahkan oleh jurang yang dalam. Aku memutuskan untuk memberinya ruang. Aku pergi ke dapur, membuatkannya kopi kesukaan yang biasanya ia minta, espresso hitam tanpa gula, lalu meletakkannya di depan pintu ruang kerjanya. Aku mengetuk pelan, berharap ia mau membukanya. Aku tahu ini berat, bisikku dari balik pintu. Tapi aku bisa jelaskan semuanya. Aku tidak pernah bermaksud membohongimu. Tidak ada jawaban. Aku hanya mendengar suara geseran kursi. Ia masih di sana, di balik pintu itu, jauh dari jangkauanku. Aku kembali ke ruang tamu, merasakan beban berat di hatiku. Aku tidak bisa menyalahkan Bram. Aku telah membohonginya selama bertahun-tahun. Meskipun alasanku adalah cinta. Aku telah menempatkan diri sebagai peran, istri manis, yang tidak tahu apa-apa. Dan sekarang, peran itu telah runtuh. Keesokan paginya, suasana masih tegang. Bram sudah berangkat sebelum aku bangun. Ia meninggalkan catatan kecil di meja makan. Ada rapat penting. Maaf tidak menunggumu. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Biasanya, ia tidak pernah pergi tanpa mencium keningku dan memelukku. Pagi ini, ia bahkan tidak meninggalkan pesan teks. Ia menghilang. Aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku tahu Bram sedang bergumul dengan egonya. Aku tidak bisa membiarkan keretakan ini semakin dalam. Aku mengambil ponsel, mencari nama Pak Rengga, dan meneleponnya. Pak Rengga, tolong siapkan data mengenai perkembangan perusahaan sejak 5 tahun terakhir, kataku. Saya ingin semua laporan keuangan, proyek yang diselamatkan, dan bagaimana semua itu memengaruhi posisi perusahaan di pasar. Siapkan juga laporan tentang kerugian yang terjadi sebelum RKG Investama masuk. Pak Rengga mengerti. Ia segera mengirimkan semua data yang kuminta. Aku mencetaknya, menyusunnya dalam satu map tebal, lalu pergi ke kantor. Aku tidak berniat mengganggu Bram di ruangannya. Aku hanya menaruh map itu di meja resepsionisnya, dan meminta agar diberikan padanya begitu ia memiliki waktu luang. Aku tahu ia akan memeriksanya. Aku hanya bisa berharap, dengan melihat semua data itu, ia bisa mengerti bahwa aku tidak berniat mempermainkannya. Aku ingin ia melihat bahwa aku adalah partner yang berjuang bersamanya, bukan boneka yang bersembunyi di balik layar. Sore harinya, saat aku di rumah, Bram pulang. Wajahnya masih terlihat lelah dan dingin, tapi ia tidak langsung mengunci diri di ruang kerjanya. Ia menaruh map yang kuberikan di meja. Aku sudah lihat datanya, katanya, suaranya pelan, tapi tidak lagi penuh amarah. Aku tahu kamu adalah orang yang menyelamatkan perusahaan. Aku tahu kamu telah bekerja keras di belakangku. Tapi kenapa, Kirana? Kenapa kamu tidak percaya padaku untuk menerima kebenaran itu? Apakah kamu meragukan cintaku? Aku menatapnya. Inilah inti dari masalah kami. Bukan tentang uang, bukan tentang perusahaan, tapi tentang kepercayaan. Aku berjalan mendekatinya, mengambil tangannya. Aku tidak meragukan cintamu, Bram. Aku meragukan diriku sendiri. Aku takut kamu akan melihatku hanya sebagai investor kaya, bukan Kirana, wanita yang kamu cintai. Aku takut jika kamu tahu, kamu akan merasa minder atau tidak sebanding denganku. Bram menghela napas panjang. Ia memelukku erat, tapi aku bisa merasakan keraguannya. Aku tidak tahu lagi harus percaya siapa. Ibu menyalahkanku, dan kamu membohongiku. Semua ini terlalu berat. Ia mencium keningku, tapi ciumannya terasa hampa. Aku tahu ia butuh waktu untuk mencerna semua ini.
Keretakan di antara kami sudah terjadi, tapi aku akan berjuang untuk menyatukannya kembali. Aku tidak tahu bahwa di luar sana, musuh yang sebenarnya sedang tertawa, melihat kami hancur dari dalam. Saat kami sibuk tenggelam dalam drama keluarga, di tempat lain, musuh lama Adiatama Group mulai bergerak. Pria itu adalah Adi Putra, CEO dari perusahaan rival, Nusantara Property. Adi Putra adalah sosok ambisius yang selalu iri dengan kejayaan Adiatama Group. Ia melihat Bram sebagai anak manja yang beruntung, dan ia selalu mencari celah untuk menjatuhkannya. Ia memiliki jaringan mata-mata yang luas, dan salah satu dari mereka memberinya laporan tentang apa yang terjadi di lobi kantor. Adi Putra melihat perpecahan ini bukan sebagai berita gosip, tapi sebagai kesempatan emas. Ia tahu, saat sebuah keluarga terpecah, benteng pertahanan mereka akan runtuh. Ia segera memerintahkan timnya untuk melacak Bu Rahma. Ponsel Bu Rahma yang sudah tidak bisa digunakan, kini kembali aktif. Ada nomor tak dikenal yang menghubunginya. "Selamat siang, Bu Rahma." Suara pria di seberang sana terdengar ramah, tapi dingin. "Saya Adi Putra. Saya tahu apa yang baru saja Anda alami. Saya turut prihatin." Bu Rahma terkejut. "Siapa kau? Bagaimana kau bisa tahu?" "Saya adalah orang yang bisa membantu Anda mendapatkan kembali semua yang telah dirampas dari Anda. Putramu sudah dikendalikan oleh wanita itu, dan ia akan menghancurkan semua yang telah kau bangun." Bu Rahma, yang sedang diliputi amarah dan rasa putus asa, terjerat. Ia setuju untuk bertemu dengan Adi Putra. Saat mereka bertemu di sebuah kafe tersembunyi, Adi Putra memberikan tawaran yang tidak bisa ditolak oleh Bu Rahma. "Bagaimana jika kita bekerja sama? Saya bisa memberikan uang dan posisi yang lebih baik untuk Tante Hesti, dan Anda bisa mendapatkan kembali semua yang telah menjadi hak Anda," kata Adi Putra. "Sebagai imbalannya, Anda hanya perlu memberikan saya beberapa informasi internal tentang perusahaan. Saya yakin, Anda punya banyak informasi yang bisa kita gunakan." Bu Rahma, yang selama ini merasa direndahkan dan dilupakan, melihat tawaran ini sebagai cara untuk membalas dendam. Ia tidak peduli jika itu akan menghancurkan perusahaan putranya sendiri. Ia merasa semua ini adalah kesalahan Bram yang lebih memilih aku daripada dirinya. Tanpa kami sadari, Bu Rahma mulai membocorkan informasi rahasia perusahaan kepada Adi Putra. Ia memberikan data tentang proyek-proyek penting, laporan keuangan yang belum dipublikasikan, dan bahkan strategi bisnis yang masih dalam tahap pengembangan. Ia melakukannya dengan dalih, menyelamatkan perusahaan dari tanganku. Keesokan harinya, pasar saham Adiatama Group mulai goyah. Saham perusahaan tiba-tiba anjlok hingga 20% dalam hitungan jam. Proyek-proyek yang Bram kembangkan mendadak mandek karena investor menarik diri. Ada desas-desus bahwa perusahaan sedang dalam krisis keuangan. Bram, yang sedang di kantor, panik. Ia menghubungi semua investor dan klien, tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Mereka semua sudah mendengar rumor yang disebarkan oleh Adi Putra. Bram mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tapi tidak ada yang bisa memberinya jawaban. Ia merasa tak berdaya. Di sisi lain, aku mendapatkan pemberitahuan dari sistemku. Ada kebocoran data besar-besaran di Adiatama Group. Data-data penting perusahaan dijual di pasar gelap. Aku segera tahu, ini adalah ulah orang dalam. Aku mulai mencurigai Bu Rahma, tapi aku tidak punya bukti. Aku tahu ia memiliki akses ke beberapa dokumen internal melalui Bram, tapi aku tidak menyangka ia akan sejauh ini. Drama yang awalnya hanya sebatas keluarga, kini berubah menjadi serangan bisnis yang terorganisir. Aku dan Bram harus bersatu untuk menghadapi musuh yang tidak terlihat. Musuh yang diam-diam menghancurkan kami dari dalam. Pagi itu, Adiatama Group dilanda kepanikan massal. Suara telepon berdering tak henti, seiring dengan deru panik para karyawan yang melihat layar monitor di ruang rapat. Layar yang biasanya menampilkan grafik keuntungan yang stabil, kini menunjukkan grafik kerugian yang tajam, bak jurang yang tak berdasar. Saham terus anjlok, dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Bram terlihat putus asa. Ia menghubungi para direktur, meminta penjelasan, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. "Ada apa ini? Kenapa saham kita anjlok drastis?" teriak Bram, suaranya dipenuhi frustrasi. Ia mengacak-acak rambutnya, merasa tak berdaya. Ia merasa dikepung dari segala sisi. Di satu sisi,
ia masih bergumul dengan kebohonganku, dan di sisi lain, perusahaannya terancam hancur. Kami tidak tahu, Pak Bram. Semua investor besar tiba-tiba menarik diri. Kami sudah mencoba menghubungi mereka, tapi tidak ada yang mau mengangkat telepon. Mereka bilang, sudah tidak ada kepercayaan lagi pada perusahaan. Jawab salah satu direktur, wajahnya pucat. Saat itulah aku masuk ke ruang rapat. Semua mata menoleh ke arahku. Ada yang menatapku dengan sinis, ada yang menatapku dengan penuh harapan. Aku berjalan ke depan, mengambil alih kendali. Tenang, kataku, suaraku tenang dan tegas. Jangan panik, kita akan cari tahu apa yang terjadi. Aku menyuruh Pak Rengga menampilkan data kebocoran yang aku dapatkan. Layar monitor menampilkan grafik yang menunjukkan waktu dan data yang bocor. Ini bukan kerugian biasa, jelasku, menunjuk layar. Ini adalah serangan yang disengaja. Seseorang telah membocorkan data-data penting kita ke pihak luar. Bram menatapku, matanya membelalak tak percaya. Ia menoleh ke arah para direktur, tapi tidak ada yang berani menatapnya. Ia merasa terasingkan. Siapa? Siapa yang berani melakukan ini? Aku menatapnya lurus. Aku rasa kita tahu siapa yang bisa melakukan ini. Semua orang di ruangan itu menoleh ke arah Bu Rahma. Bram menatapku, meminta penjelasan. Bagaimana bisa ibu? Tanyanya. Suaranya bergetar. Tidak mungkin. Aku tidak menuduh, Bram, kataku. Tapi data ini menunjukkan bahwa kebocoran berasal dari jaringan internal yang hanya bisa diakses oleh orang-orang terdekatmu. Dan ibumu, saat ini, adalah orang yang paling marah dan punya motif untuk membalas dendam. Bram tidak mau percaya. Tidak mungkin. Ibu tidak akan pernah melakukan ini pada perusahaanku. Itu perusahaan ayahku. Apakah kamu yakin? Tanyaku. Pikirkan lagi, Bram. Siapa lagi yang bisa melakukan ini? Dia memiliki akses, motif, dan kesempatan. Dia telah terpengaruh oleh orang luar yang ingin menghancurkan kita. Bram terdiam. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Amarah Bu Rahma yang membuncah, kebohongan yang ia terima, dan ancaman yang tak terlihat. Ia akhirnya menyadari bahwa selama ini, ia hanya melihat apa yang ingin ia lihat. Ia melihat ibunya sebagai sosok yang takkan pernah salah, dan aku sebagai istri yang tak berdaya. Kini, ia melihat kebalikannya. Aku akan membuktikan kalau kamu salah, katanya, lalu keluar dari ruang rapat. Aku tahu ia akan menemui ibunya. Saat Bram pergi, aku mengambil alih komando. Aku tidak akan membiarkan perusahaan yang kubangun dengan keringat dan uangku hancur begitu saja. Aku memerintahkan Pak Rengga dan tim IT untuk mengamankan semua data dan memblokir akses-akses yang mencurigakan. Kami mulai menyusun strategi baru untuk mengatasi krisis ini. Aku tidak akan menyerah, dan aku tidak akan membiarkan kerja kerasku sia-sia. Aku tahu, Bram juga akan berjuang bersamaku, setelah ia menghadapi kebenaran yang pahit. Bram meninggalkan ruang rapat dengan langkah tergesa-gesa. Pikirannya dipenuhi oleh semua kata yang baru saja ia dengar. Kebohongan yang ia terima, kecurigaan yang masuk akal, dan ancaman yang nyata. Ia mengambil ponselnya, tangannya gemetar saat mendial nomor ibunya. Setelah beberapa kali mencoba, Bu Rahma akhirnya mengangkatnya. Suaranya terdengar dingin dan penuh kepahitan. Ada apa? Kau sudah puas mempermalukanku? Tanyanya. Mama, Bram berbisik, suaranya parau. Apa benar Mama yang membocorkan data perusahaan? Apa Mama yang bekerja sama dengan Adiputra? Bu Rahma terdiam. Keheningan yang panjang itu terasa lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Tiba-tiba ia tertawa sinis. Kenapa? Kamu takut perusahaanmu hancur? Itu balasan untukmu, Bram. Kamu lebih memilih wanita itu daripada ibumu sendiri. Kau tidak tahu apa yang ia lakukan di belakangmu. Kata-kata Bu Rahma terasa seperti pukulan telak. Bram merasakan sakit yang mendalam. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia cintai dan percayai. Ia tidak pernah menyangka ibunya akan melakukan hal sekejam ini. "Ma, mengapa?" bisik Bram, matanya berkaca-kaca. "Ini perusahaan ayah. Ma, ini hidupku. Aku hanya ingin kau sadar, Bram. Kirana itu bukan wanita baik. Dia hanya ingin menguasai semuanya."
Bu Rahma berteriak, lalu menutup telepon. Bram kembali ke ruang rapat. Wajahnya yang tadinya penuh amarah kini berubah menjadi wajah yang penuh penyesalan. Ia menatapku, matanya memancarkan rasa bersalah yang mendalam. Ia berjalan mendekatiku, lalu memelukku erat. "Maafkan aku, Kirana," bisiknya. Suaranya parau. "Maafkan aku karena tidak percaya padamu. Aku seharusnya mendengarkanmu sejak awal." Aku membalas pelukannya, air mata mengalir di pipiku. Pelukan ini, permintaan maaf ini, adalah hal yang paling aku butuhkan. Aku merasa semua pengorbanan dan kebohongan kecilku tidak sia-sia. Bram akhirnya percaya padaku. Setelah Bram melepaskan pelukannya, ia menatapku dengan penuh tekad. "Aku tidak akan membiarkan perusahaan ini hancur. Kita akan berjuang bersama." Aku mengangguk. "Ya, kita akan berjuang. Aku sudah menyiapkan strategi baru." Bersama-sama, kami bekerja tanpa henti. Bram menggunakan semua koneksinya, menelepon investor satu persatu, menjelaskan situasi yang sebenarnya, dan meminta kepercayaan mereka. Ia meyakinkan mereka bahwa kebocoran data berasal dari dalam dan sudah ditangani. Aku, di sisi lain, merancang strategi bisnis baru yang lebih agresif dan inovatif. Kami mempublikasikan data-data yang dibocorkan dan memberikan pernyataan resmi bahwa kami sedang dalam tahap investigasi internal. Kami jujur dan transparan. Pada saat yang sama, kami menemukan bukti bahwa Bu Rahma adalah dalang di balik semua ini. Kami tidak melaporkannya ke pihak berwajib, tapi kami memblokir semua asetnya dan memutus hubungan kami dengannya untuk sementara waktu. Kami tahu ini menyakitkan, tapi kami tidak punya pilihan. Kami harus melindungi perusahaan kami. Krisis ini menyatukan kami. Hubungan kami yang tadinya retak kini kembali utuh, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kami saling mendukung, saling percaya, dan saling memahami. Kami tahu, kami bisa menghadapi apapun, selama kami bersama. Setelah seminggu penuh dilanda kepanikan, akhirnya badai mereda. Aku dan Bram bekerja tanpa henti, menyatukan kekuatan. Malam-malam kami habiskan di kantor, merumuskan strategi baru yang lebih agresif. Kami memulihkan kepercayaan investor dengan menunjukkan transparansi total dan memberikan laporan rinci tentang bagaimana kebocoran data terjadi. Kami menyewa firma forensik digital untuk membuktikan bahwa kebocoran itu adalah tindakan kriminal, bukan karena kelemahan sistem kami. Bram, dengan wajah lelah namun penuh tekad, menghadapi media dan memberikan pernyataan bahwa perusahaan sedang dalam masa transisi, namun akan bangkit lebih kuat. Aku, di sisi lain, merancang rencana untuk mengalahkan Adiputra di pasar. Kami tidak hanya akan melawan di bursa saham, tapi juga di bisnis nyata. Aku mengidentifikasi proyek-proyek yang Adiputra targetkan, lalu kami meluncurkan proyek serupa, namun dengan inovasi yang jauh lebih baik. Kami menggunakan teknologi terbaru, desain yang lebih ramah lingkungan, dan strategi pemasaran yang lebih cerdas. Kami mencuri start, dan kami melakukannya dengan cepat. Dalam beberapa hari, kami berhasil mengunci beberapa klien besar yang tadinya condong ke perusahaan Adiputra. Perlahan tapi pasti, saham perusahaan mulai naik. Kepercayaan investor pulih. Mereka melihat bahwa Adiatama Group tidak hanya dipimpin oleh CEO yang karismatik, tetapi juga oleh seorang wanita cerdas yang mampu menghadapi krisis. Suatu sore, Bram dan aku duduk di ruangannya. Ia menatapku, matanya memancarkan rasa kagum yang tulus. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa kamu, Kirana. Kamu bukan hanya istriku, tapi juga partner terbaikku. Aku minta maaf karena telah meragukanmu." Aku tersenyum. "Kita berhasil, Bram. Kita berhasil karena kita bekerja sama. Dan tidak ada yang perlu dimaafkan. Aku juga memiliki andil dalam kebohongan ini." "Tapi bagaimana dengan ibu?" tanyanya, suaranya dipenuhi rasa bersalah. "Kita tidak bisa membiarkan beliau begitu saja. Bagaimanapun juga, beliau ibuku." Aku mengerti. Bagaimanapun juga, ikatan ibu dan anak tidak bisa diputus. Kita akan menemuinya, Bram. Kita akan bicara dari hati ke hati. Aku tidak ingin ada lagi rahasia atau kebencian di antara kita. Malam harinya, kami pergi menemui Bu Rahma. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil yang kami sewa untuknya. Ia terlihat lelah dan tua.
Ia tidak lagi menggunakan perhiasan mewah atau gaun sutra. Ia hanya mengenakan daster sederhana. Wajahnya yang biasa dihiasi dengan riasan kini tampak kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Saat ia melihat kami, ia tidak berteriak atau marah. Ia hanya menatap kami dengan mata kosong. Kalian datang untuk menertawakanku? Bram menggelengkan kepalanya. Tidak, Ma. Kami datang untuk bicara. Kami duduk bersama, dan untuk pertama kalinya, kami tidak berdebat. Kami hanya bicara. Bram menjelaskan mengapa ia mengambil keputusan untuk memecat Hesti, dan mengapa ia tidak menyetujui campur tangan Bu Rahma. Aku menjelaskan mengapa aku merahasiakan identitasku dan bahwa semua yang kulakukan adalah demi melindungi Bram dan perusahaannya. Bu Rahma mendengarkan, air mata mengalir di pipinya. Aku minta maaf, bisiknya. Suaranya parau. Aku terlalu dibutakan oleh amarah dan harga diri. Aku tidak sadar kalau aku telah menghancurkan hidup anakku sendiri. Aku hanya merasa takut. Aku takut kehilangan Bram. Aku merasa kehadiranku tergantikan. Aku dan Bram saling pandang, lalu memegang tangannya. Kami tidak tahu apakah ia akan kembali seperti dulu, tapi kami tahu, ini adalah awal dari rekonsiliasi. Meskipun rekonsiliasi awal dengan Bu Rahma telah dimulai, konsekuensi dari perbuatannya tidak bisa dihindari. Kebocoran data yang ia lakukan telah menimbulkan kerugian besar bagi Adiatama Group, dan aku, sebagai pemilik saham mayoritas, tidak bisa membiarkan hal itu. Kami harus menunjukkan kepada publik dan investor bahwa kami serius dalam menjaga keamanan perusahaan, dan bahwa kami tidak akan mentolerir tindakan pengkhianatan dari siapapun itu. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan mendadak, Bram dan aku berdiri di podium. Bram, dengan jas yang rapi dan tatapan yang tegas, memberikan pernyataan resmi. Ia menjelaskan secara rinci tentang serangan siber dan kebocoran data yang menimpa perusahaan, tanpa menyebutkan pelaku. Di sebelahnya, aku berdiri tegar, menunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah satu tim yang solid. Kami mengumumkan bahwa kami telah menyerahkan semua bukti ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Penyelidikan berlangsung cepat. Pihak berwajib melacak jejak digital kebocoran data yang mengarah langsung ke Adiputra, CEO Nusantara Property. Dalam hitungan hari, Adiputra ditangkap di kantornya sendiri. Berita ini menjadi berita utama di seluruh media. Adiputra didakwa dengan tuduhan spionase industri, pencurian data rahasia perusahaan, dan kerugian miliaran rupiah. Reputasi Adiputra hancur lebur, dan perusahaannya, Nusantara Property, mengalami kerugian besar. Investor menarik diri, saham anjlok, dan ia tidak hanya kehilangan bisnisnya, tetapi juga harus menghadapi hukuman penjara yang lama. Sementara itu, Bu Rahma berhasil menghindari konsekuensi hukum. Pihak berwajib tidak memiliki bukti yang cukup untuk menjeratnya. Semua data yang ia berikan kepada Adiputra adalah salinan dari dokumen-dokumen yang ia dapatkan secara legal melalui Bram. Ia juga tidak secara langsung berinteraksi dengan Adiputra, melainkan melalui perantara yang juga sudah ditangkap. Meskipun demikian, ia harus menghadapi hukuman yang jauh lebih berat, yaitu penyesalan dan kehilangan. Ia kehilangan semua asetnya, termasuk perhiasan, mobil mewah, dan rekening bank yang dibiayai oleh perusahaan. Ia harus belajar hidup sederhana, sebuah hal yang tidak pernah ia bayangkan. Sore itu, aku memutuskan untuk mengunjungi Bu Rahma di apartemen kecil yang kami sewa untuknya. Apartemen 2 kamar tidur yang sederhana, sangat jauh dari kemewahan rumah Adiatama. Aku mengetuk pintu, dan ia membukanya. Rambutnya diikat asal, tanpa riasan. Matanya terlihat kuyu, dengan lingkaran hitam di bawahnya. Ia mengenakan daster yang sudah pudar warnanya. Aku minta maaf, Kirana, bisiknya. Suaranya parau. Aku terlalu dibutakan oleh amarah dan harga diri. Aku tidak sadar kalau aku telah menjadi boneka di tangan Adiputra. Aku hanya ingin kembali seperti dulu. Ketika Bram masih hanya milikku. Aku menatapnya. Inilah Bu Rahma yang sesungguhnya. Wanita yang ketakutan, yang merasa tidak aman, yang merasa kehilangan. Aku masuk, meletakkan keranjang makanan di meja, dan duduk di sofa di depannya. Aku mengerti, Bu, kataku lembut. Aku tahu bagaimana rasanya merasa tidak aman. Dulu, aku pun merasa begitu. Aku takut. Jika Bram tahu aku pemilik perusahaan,
ia akan melihatku hanya sebagai seorang investor kaya, bukan Kirana, wanita yang ia cintai. Bu Rahma menatapku, matanya membelalak tak percaya. Kamu juga merasakan hal yang sama? Aku mengangguk. Ya, aku merahasiakan semuanya karena aku takut. Sama sepertimu, aku juga takut kehilangan Bram. Bu Rahma terdiam. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku terlalu iri padamu, Kirana. Aku iri karena Bram lebih mendengarkanmu daripada aku. Aku iri karena Bram memilihmu, bukan wanita kaya dari keluarga terpandang. Aku iri karena kamu berhasil membuat Bram bahagia, sementara aku tidak. Air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya, ia menunjukkan sisi rapuhnya. Aku berjalan ke arahnya, memeluknya erat. Tidak ada yang perlu diirikan, Bu. Kita semua hanya manusia yang ingin dicintai. Dan kamu tidak pernah kehilangan Bram. Dia selalu mencintaimu. Aku tinggal bersamanya sampai larut malam. Kami tidak membicarakan masa lalu yang menyakitkan, melainkan masa depan. Aku menceritakan rencana Bram untuk Adiatama Group, dan ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku tahu, ia masih mencintai putranya, dan ia akan selalu menjadi bagian dari keluarga ini. Meskipun Bu Rahma tidak harus mendekam di penjara seperti Adiputra, ia harus menghadapi hukuman yang lebih berat, yaitu penyesalan dan kehilangan. Ia telah kehilangan semua yang ia miliki, dan ia harus membangun kembali hidupnya dari nol. Dan aku telah menemukan kekuatan di balik semua kebohongan dan rahasia yang selama ini kurahasiakan. Bram memutuskan untuk menemui ibunya keesokan harinya. Setelah aku menceritakan pertemuan kami, ia pergi sendiri. Di tangan kanannya, ia membawa buket bunga lili putih, bunga favorit Bu Rahma. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa harus membawa sesuatu yang melambangkan kemurnian dan awal yang baru, sebagai simbol perdamaian. Ia tidak lagi marah, hanya merasa kosong dan dipenuhi oleh rasa bersalah yang mendalam. Ia merasa gagal sebagai seorang putra, tidak bisa melihat penderitaan ibunya. Saat ia tiba di apartemen sederhana yang kami sewa, ia mengetuk pintu dengan perlahan. Bu Rahma membukanya. Pemandangan di depannya membuat hati Bram perih. Ibunya, wanita yang selalu ia kenal sebagai sosok yang elegan dan berkuasa, kini terlihat sangat kecil. Gaun sutra mewah dan perhiasan berkilauan telah digantikan oleh daster yang lusuh dan wajah yang kuyu. Ia terlihat tua, lelah, dan rapuh. "Ma," panggil Bram lembut. Ia menyerahkan buket bunga. Bu Rahma mengambilnya dengan tangan yang gemetar. Air mata langsung mengalir di pipinya saat ia melihat bunga itu. Ia tahu Bram membawanya bukan karena formalitas, tapi karena cinta yang tulus. "Aku minta maaf, Bram," bisiknya. Suaranya parau. Ia terisak. "Aku terlalu egois. Aku terlalu mencintaimu sampai aku tidak sadar telah menyakitimu. Aku takut kamu akan melupakanku setelah kamu menikah. Aku takut aku tidak lagi berarti untukmu." Bram duduk di sebelahnya, lalu memeluknya erat. "Tidak, Ma. Kamu tidak pernah tidak berarti. Kamu adalah ibuku. Kamu adalah orang yang membesarkanku. Aku tidak akan pernah melupakanmu." Mereka berdua berpelukan. Semua amarah, kebencian, dan sakit hati yang mereka rasakan, kini mencair dalam pelukan yang hangat itu. Bu Rahma menangis sesenggukan di bahu Bram, melepaskan semua penyesalan yang ia pendam. Ia akhirnya mengakui bahwa ia takut. Ia takut kehilangan satu-satunya orang yang ia miliki, satu-satunya kebanggaan yang ia punya. Ia takut bahwa di mata Bram, Kirana akan menjadi sosok yang jauh lebih penting darinya. "Aku merasa tergantikan," bisiknya, melepaskan pelukan. "Aku melihat bagaimana kamu menatapnya, bagaimana kamu membela dirinya. Aku iri, Bram. Aku iri karena dia berhasil mendapatkan hatimu dengan mudah, sementara aku harus selalu berjuang untuk mendapatkan perhatianmu. Aku takut kehadiranku tidak lagi dibutuhkan." Bram menatap ibunya dengan lembut. "Ma, aku mencintai Kirana karena dia adalah Kirana. Tapi aku juga mencintai Mama. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Mama di hatiku. Mama adalah orang yang paling penting di hidupku." Bu Rahma menundukkan kepala. Ia akhirnya mengerti bahwa ia tidak perlu bersaing dengan Kirana. Ia tidak pernah kehilangan Bram.
Justru ia yang mendorong Bram pergi dengan tindakan-tindakannya. Beberapa hari kemudian, Bram mengajakku untuk makan malam bersama Bu Rahma. Suasana terasa canggung pada awalnya. Kami memilih restoran yang sederhana, jauh dari gemerlap tempat-tempat yang biasa kami kunjungi. Bu Rahma terlihat lebih baik. Ia mengenakan gaun sederhana, tapi ada senyum tulus di wajahnya. Kami berbicara tentang hal-hal sederhana, seperti cuaca, makanan, dan kenangan masa kecil Bram. Saat makan malam, Bu Rahma menatapku, matanya memancarkan rasa bersalah yang mendalam. Terima kasih, Kirana. Terima kasih karena sudah memaafkanku. Terima kasih karena sudah menjadi jembatan yang menyatukan kami kembali. Aku tersenyum. Kita adalah keluarga, Bu. Dan keluarga akan selalu menemukan jalan kembali satu sama lain. Bu Rahma tidak lagi menyinggung soal aset atau kekayaan. Ia juga tidak lagi mencoba mengendalikan hidup Bram. Ia hanya ingin kembali menjadi seorang ibu, seorang nenek. Kami sering mengunjunginya, mengajaknya makan malam, dan menghabiskan waktu bersamanya. Tentu saja, konsekuensi dari perbuatannya tidak bisa dihindari. Ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan mewah yang dulu ia miliki. Tetapi, ia menemukan kebahagiaan yang lebih besar, kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu kebahagiaan memiliki keluarga yang utuh. Krisis yang kami hadapi, meskipun sangat menyakitkan dan nyaris menghancurkan, ternyata menjadi berkah tersembunyi. Badai itu tidak hanya membersihkan awan gelap dari perusahaan, tapi juga dari hubungan kami. Fondasi pernikahan kami, yang tadinya retak karena kebohongan dan rahasia, kini dibangun kembali di atas dasar yang lebih kokoh, kejujuran dan kepercayaan. Bram tidak lagi merasa harga dirinya hancur. Ia justru merasa lebih kuat, lebih utuh, dan lebih yakin bahwa aku adalah partner yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar sendiri. 1 minggu setelah rekonsiliasi yang mengharukan dengan Bu Rahma, Bram mengajakku pergi ke sebuah tempat yang sangat penting baginya, taman kota di mana ia dulu melamarku. Di sana, di bawah langit senja yang memerah dan diiringi bisikan angin sore, ia mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari saku jasnya. Jantungku berdebar kencang. Aku menahan napas, mataku berkaca-kaca. Aku tahu, kita sudah menikah, katanya, suaranya bergetar penuh emosi. Tapi aku ingin melamarmu lagi, Kirana. Kali ini, aku ingin melamarmu sebagai dirimu yang sebenarnya. Sebagai Kirana, istriku, partnerku, dan pemilik perusahaanku. Cincin ini bukanlah simbol kekayaan atau kemewahan. Ini adalah simbol kepercayaanku padamu. Ini adalah janji bahwa tidak akan ada lagi rahasia di antara kita. Aku tidak butuh investor misterius yang menyelamatkanku. Aku hanya butuh dirimu. Dan aku minta maaf karena baru menyadarinya sekarang. Air mataku mengalir deras. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Ya, Bram. Aku mau. Ia memasangkan cincin baru di jariku. Cincin itu sederhana, terbuat dari emas putih dengan ukiran nama kami di dalamnya. Cincin itu tidak semahal cincin pernikahan kami, tapi jauh lebih berarti. Cincin itu adalah simbol kepercayaan dan cinta yang baru, cinta yang telah diuji oleh badai dan terbukti tak terkalahkan. Sejak saat itu, kami bekerja sebagai satu tim yang tak terpisahkan. Bram tidak lagi membuat keputusan besar tanpa berkonsultasi denganku. Ia mempercayaiku sepenuhnya. Aku, di sisi lain, tidak lagi bekerja di balik layar. Aku mulai menghadiri rapat direksi, memberikan presentasi, dan mengambil alih peran sebagai pemilik perusahaan. Di ruang rapat, aku bukan lagi istri CEO. Aku adalah Kirana, pemilik saham mayoritas. Para direktur yang tadinya menatapku dengan sinis, kini menatapku dengan hormat. Mereka melihat bagaimana aku dan Bram bekerja sama, dan bagaimana kami berhasil memulihkan perusahaan. Aku mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari seluruh karyawan. Kami bukan hanya sebuah tim, tapi sebuah kekuatan. Kami juga memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua kepada Tante Hesti. Kami tidak melupakan kesalahannya, tetapi kami melihat penyesalan tulus di matanya. Ia kembali bekerja di departemen yang lebih sederhana, dan ia bekerja dengan giat untuk membuktikan dirinya. Ini adalah bukti bahwa kami tidak lagi bertindak berdasarkan emosi dan amarah, tapi berdasarkan akal sehat dan hati yang lapang. Kini, setiap malam, setelah kami pulang kerja,
Kami akan duduk bersama, makan malam, dan berbicara tentang hari-hari kami. Kami tidak lagi menyembunyikan apapun. Kami berbagi kebahagiaan, kesedihan, dan ketakutan kami. Aku tidak lagi takut Bram akan meninggalkanku, dan Bram tidak lagi merasa dikhianati. Kami telah menemukan fondasi yang baru, fondasi yang kami bangun sendiri, dan kami tahu, kami akan selalu bersama, tidak peduli apapun yang terjadi. Kami bukan lagi hanya sekadar suami dan istri. Kami adalah partner sejati dalam hidup, cinta, dan pekerjaan. Tahun-tahun berlalu. 5 tahun sejak badai itu melanda, Adiatama Group kini tidak hanya pulih, tetapi telah bertransformasi menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinan Bram dan Kirana, perusahaan berkembang pesat, merambah ke sektor-sektor baru seperti energi terbarukan dan teknologi pintar. Bram, yang tadinya hanya seorang pemimpin, kini menjadi seorang visioner yang disegani. Sementara aku, yang tadinya bersembunyi di balik nama samaran, kini menjadi sosok yang dihormati di dunia bisnis, dijuluki sebagai The Iron Lady, yang memimpin dengan strategi cerdas dan integritas. Di rumah, kami berhasil menciptakan kedamaian yang kami dambakan. Rumah besar itu tidak lagi terasa dingin dan kosong. Keberadaannya kini dipenuhi tawa dan teriakan riang dari anak-anak kami. Bu Rahma kini tinggal di sebuah rumah yang nyaman, tidak lagi mewah, tetapi penuh dengan cinta. Ia sering datang ke rumah kami, tidak lagi untuk mencibir atau merendahkanku, melainkan untuk bermain dengan cucu-cucunya. 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan yang lahir dari cinta kami. Ia menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi mencari kekuasaan atau kekayaan. Ia hanya ingin menjadi seorang nenek yang mencintai dan dicintai. Suatu sore, aku dan Bram duduk di teras belakang rumah kami. Anak-anak bermain di taman. Suara tawa mereka mengisi udara. Angin sejuk berhembus, menerpa wajah kami. Bram memegang tanganku, menggenggamnya erat. Aku tidak pernah menyangka, semua ini akan berakhir seperti ini. Bisiknya, suaranya dipenuhi rasa syukur. Aku dulu berpikir, aku tidak akan bisa memaafkanmu. Tapi sekarang, aku sadar, semua yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita. Aku tersenyum, mengingat kembali hari yang mengerikan itu. Hari di mana aku diseret di depan semua orang, dipermalukan di lobi kantor. Aku tidak pernah membayangkan bahwa momen yang paling memalukan dalam hidupku, justru menjadi pemicu dari semua kebahagiaan ini. Ya, jawabku, mataku berkaca-kaca. Kita belajar dari kesalahan. Kita belajar untuk jujur, untuk percaya, dan untuk mencintai tanpa syarat. Aku tidak lagi takut akan masa lalu. Aku tahu, masa lalu telah membentuk siapa aku, dan masa lalu juga yang membuat kita menjadi lebih kuat. Aku menoleh ke arahnya, lalu mencium pipinya. Kisah kami memang dimulai dengan kebohongan, tetapi berakhir dengan kebenaran yang indah. Kisah kami memang dimulai dengan kebencian, tetapi berakhir dengan cinta yang tak terpisahkan. Dan di tengah-tengah semua itu, kami menemukan diri kami yang sesungguhnya. Bukan hanya sebagai pemimpin yang kuat, tetapi sebagai keluarga yang utuh, yang mampu menghadapi apapun, selama kami bersama. Itu adalah akhir dari sebuah kisah yang penuh drama, kebohongan, dan pengkhianatan. Dan awal dari sebuah kehidupan baru yang dibangun di atas fondasi yang kokoh, di mana cinta dan kepercayaan menjadi tiang utamanya. 5 tahun telah berlalu sejak badai itu mereda. Namun kenangan pahit dan manis dari masa lalu tetap menjadi pengingat yang kuat bagi kami. Adiatama Group kini berada di puncak kejayaannya. Portofolio perusahaan berkembang pesat, merambah ke sektor-sektor baru seperti pengembangan properti pintar dan investasi energi terbarukan. Kami tidak lagi berjuang untuk bertahan, melainkan untuk memperluas pengaruh. Di rumah, kehidupan kami terasa damai. Anak-anak kami, 3 malaikat kecil yang menggemaskan, mengisi setiap sudut rumah dengan tawa dan keceriaan. Suatu sore, saat aku sedang membaca buku di teras, Bram datang dan duduk di sampingku. Ia memelukku, menatap anak-anak kami yang sedang bermain di taman. Lihat mereka, bisiknya, suaranya dipenuhi rasa syukur. Semua yang kita lalui, semua pengorbanan itu, rasanya sepadan. Aku mengangguk, menyandarkan kepalaku di bahunya. Ya, kita berhasil, Bram. Kita berhasil membangun kembali segalanya. Namun, di tengah-tengah kedamaian itu, sebuah badai baru mulai terbentuk di ufuk.
Malamnya, saat aku dan Bram sedang meninjau laporan keuangan, sebuah berita utama di layar tabletku menarik perhatianku. Atlas Corp, raksasa bisnis global, akan memperluas investasinya ke pasar Asia Tenggara, menargetkan properti dan infrastruktur pintar. Bram membaca berita itu bersamaku. Wajahnya yang tadinya tenang, kini berubah tegang. Atlas Corp mereka adalah pemain besar, kompetitor terberat yang pernah kita hadapi. Pemimpin dari Atlas Corp adalah seorang CEO muda, brilian, dan ambisius bernama Ethan Reed. Ia dikenal sebagai seorang visioner yang kejam dalam bisnis. Strateginya adalah mengakuisisi perusahaan-perusahaan lokal yang sukses dan menghancurkan semua pesaing yang tersisa. Keesokan harinya, pasar saham Adiatama Group mulai goyah. Bukan karena krisis, melainkan karena rumor. Ada spekulasi bahwa Atlas Corp akan mengakuisisi Adiatama Group. Para investor mulai cemas, dan beberapa dari mereka menahan investasi mereka, menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Bram mengumpulkan para direktur. Suasana di ruang rapat tidak lagi dipenuhi oleh panik, tetapi oleh kekhawatiran. Mereka semua tahu seberapa kuat Atlas Corp. Apa yang harus kita lakukan? Tanya salah satu direktur. Kita tidak bisa bersaing dengan mereka. Modal mereka tidak terbatas. Bram menatapku, matanya mencari jawaban. Aku tahu, ini adalah ujian baru. Ujian untuk mengukur seberapa kuat fondasi yang telah kami bangun. Ini bukan lagi tentang masa lalu, tapi tentang masa depan. Aku bangkit, berjalan ke depan ruang rapat. Kita tidak akan mundur, kataku, suaraku tegas dan lantang. Kita sudah berhasil melewati badai yang lebih buruk. Kita akan tunjukkan pada dunia bahwa Adiatama Group bukanlah perusahaan yang bisa dengan mudah diakuisisi. Bram berdiri di sampingku, tangannya menggenggam tanganku. Kita akan melawan. Kita akan menggunakan semua kekuatan kita, semua koneksi kita, dan semua strategi yang kita miliki. Tantangan baru telah tiba. Kali ini, tidak ada lagi kebohongan atau rahasia di antara kami. Hanya ada dua orang yang saling mencintai dan saling percaya, siap untuk menghadapi ujian yang datang, demi masa depan perusahaan dan keluarga yang telah mereka bangun. Malam itu, setelah anak-anak terlelap dan keheningan menyelimuti rumah, aku dan Bram duduk di ruang kerjanya. Suasana tegang. Di atas meja kerja yang luas, tumpukan laporan keuangan dan grafik berwarna-warni berserakan, diterangi oleh cahaya remang dari lampu meja. Layar monitor yang menyala menampilkan berita utama tentang Atlas Corp yang telah menguasai pasar properti global. Kehadiran mereka di pasar kami terasa seperti awan gelap yang siap menurunkan badai. Bram menghela napas panjang. Mereka sudah mulai menggerogoti saham kita, katanya, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Ia menggeser grafik di layar tabletnya. Mereka tidak langsung menyerang, tapi membuat rumor yang mengancam kepercayaan investor. Ini adalah taktik kotor. Aku mengangguk, menyandarkan punggung ke kursi. Aku sudah menduganya. Mereka akan menggunakan segala cara untuk melemahkan kita dari dalam, sebelum akhirnya menyerang secara frontal. Kita harus lebih pintar dari mereka. Kita tidak bisa melawan modal mereka yang tak terbatas. Kami menyusun strategi. Kami tahu, perang ini tidak bisa dimenangkan dengan uang. Kami harus menggunakan kekuatan kami, inovasi dan koneksi. Kita akan meluncurkan proyek properti pintar kita lebih cepat dari jadwal, kataku, menunjukkan sketsa desain 3D di tabletku. Kita akan tunjukkan pada dunia bahwa kita adalah pemimpin di industri ini, bukan pengikut. Kita akan menggunakan semua teknologi yang kita miliki dan menawarkan produk yang jauh lebih baik dari mereka. Bram menatapku, matanya memancarkan tekad yang kuat, dan aku akan berbicara dengan para investor. Aku akan meyakinkan mereka bahwa kita tidak akan menyerah, bahwa kita akan berjuang sampai akhir. Namun, di tengah-tengah semua itu, aku menyadari bahwa kami tidak bisa menghadapi ini sendirian. Kami membutuhkan bantuan. Dan bantuan itu berasal dari orang yang sama yang pernah mencoba menghancurkan kami. Kita harus menemui Mama, kataku, melontarkan ide yang mengejutkan. Bram menatapku, terkejut. Mama? Kenapa? Ia tampak khawatir. Aku tidak mau Mama terlibat lagi. Aku tidak mau dia kembali ke masa lalu. Aku berjalan mendekat, meraih tangannya. Bram, percayalah padaku.
Mama adalah orang yang paling mengerti bagaimana cara musuh kita berpikir. Mama pernah menjadi bagian dari permainan kotor mereka. Kita butuh informasinya. Tapi bagaimana jika dia kembali ke cara-cara lamanya? Tanyanya, suaranya penuh keraguan. Aku tidak mau kehilangan dia lagi. Kita tidak akan kehilangan dia, Bram. Kita akan menjadi kekuatannya. Kita akan menunjukkan padanya bahwa ia tidak perlu lagi bertarung sendirian. Kita akan berjuang bersama. Aku meyakinkannya. Mama mungkin pernah menjadi musuh, tapi kini ia adalah aset terbesar kita. Tidak ada yang lebih mengenal cara berpikir Adiputra daripada dia. Dia tahu seluk-beluk permainan kotor mereka. Bram terdiam sejenak. Ia menatapku, lalu mengangguk perlahan. Ia percaya padaku. Kepercayaan yang telah kami bangun dengan susah payah ini adalah kekuatan terbesar kami. Keesokan harinya, kami menemui Bu Rahma. Kami mendapatinya sedang menyiram bunga di balkon apartemennya. Apartemen kecil itu terasa hangat dan penuh dengan kehidupan. Bu Rahma tampak terkejut melihat kami datang. Setelah kami menjelaskan semuanya, ia terdiam. Ia menatap kami, matanya dipenuhi rasa bersalah. Aku minta maaf, bisiknya. Aku telah menyakiti kalian. Aku telah menyebabkan semua masalah ini. Aku tidak pantas untuk kalian ajak bicara. Masa lalu sudah berlalu, Ma. Kata Bram lembut. Ia berjalan mendekat dan menggenggam tangan ibunya. Kami butuh bantuanmu. Kami butuh kebijaksanaanmu. Kami butuh kamu. Bu Rahma menatap kami, lalu senyum tulus merekah di wajahnya. Ia mengangguk. Ia tidak ragu lagi. Ia tahu, ini adalah kesempatan baginya untuk menebus semua kesalahannya. Ia akan membantu kami, dan ia akan menunjukkan pada dunia bahwa ia bukan hanya seorang wanita yang pernah jatuh, melainkan seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan dan berjuang untuk keluarganya. Malam itu, kami menghabiskan waktu berjam-jam mendengarkan Bu Rahma. Ia menceritakan tentang taktik Adiputra, tentang bagaimana Adiputra akan menyebarkan rumor, merendahkan reputasi, dan menabur benih kecurigaan di antara investor. Ia memberikan kami daftar investor yang perlu kami yakinkan, dan ia bahkan memberikan kami beberapa ide tentang bagaimana cara melawan strategi kotor Adiputra. Dia selalu berpikir satu langkah di depan, kata Bu Rahma. Tapi dia tidak pernah berpikir tentang hati. Dia tidak akan pernah bisa mengerti bahwa keluarga adalah kekuatan terbesar kita. Kami tersenyum. Malam itu, kami menyadari bahwa meskipun kami sedang dalam perang, kami tidak akan pernah kalah. Karena kami memiliki sesuatu yang tidak akan pernah bisa Adiputra dapatkan, cinta dan kepercayaan. Dengan strategi yang matang dan informasi berharga dari Bu Rahma, aku dan Bram memulai serangan balik. Ini bukan lagi sekadar mempertahankan diri, tapi juga menyerang. Kami memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi. Kami akan menghadapi musuh ini di depan mata publik. Langkah pertama kami adalah mengumpulkan semua investor dan pemegang saham dalam sebuah konferensi. Ruang auditorium dipenuhi oleh wajah-wajah tegang dan penuh keraguan. Atmosfernya berat, dipenuhi dengan bisik-bisik dan tatapan skeptis. Mereka semua telah mendengar rumor tentang ancaman Atlas Corp, dan mereka datang untuk mencari jawaban. Bram berdiri di podium, wajahnya memancarkan ketenangan yang meyakinkan. "Selamat pagi, semuanya," katanya, suaranya lantang dan tegas, bergema di seluruh ruangan. "Saya tahu, ada banyak rumor yang beredar tentang perusahaan kita. Ada yang mengatakan kita akan bangkrut, ada yang mengatakan kita akan diakuisisi. Saya di sini untuk mengatakan bahwa semua itu adalah kebohongan. Adiatama Group tidak akan bangkrut. Adiatama Group tidak akan diakuisisi." Ia tidak hanya berbicara dari data, tetapi dari hati. Ia menceritakan bagaimana perusahaan bangkit dari keterpurukan dan bagaimana integritas menjadi nilai inti yang mereka pegang teguh. Bram menjelaskan bahwa ancaman ini bukanlah krisis, melainkan ujian untuk membuktikan kekuatan sejati mereka. Sementara Bram berbicara, aku berdiri di belakangnya, mengawasi setiap gerak-gerik para investor. Aku melihat tatapan mereka berubah. Dari keraguan menjadi keyakinan, dari rasa takut menjadi rasa kagum. Kami berhasil memulihkan kepercayaan mereka. Tentu saja, Adiputra tidak tinggal diam. Ia segera merespons dengan konferensi pers tandingan.
Ia menuduh kami berbohong dan mengatakan bahwa Adiatama Group sedang dalam krisis. Ia berusaha memanipulasi pasar, tapi kali ini, kami sudah siap. Berkat informasi dari Bu Rahma, kami tahu persis taktiknya. Kami segera merilis pernyataan pers yang merespons setiap tuduhan Adiputra dengan fakta dan bukti yang tidak terbantahkan. Kami mempublikasikan laporan keuangan yang transparan dan proyeksi pertumbuhan yang solid. Lalu, kami meluncurkan proyek properti pintar kami. Proyek itu bukan hanya sekadar gedung-gedung yang tinggi, tapi juga sebuah ekosistem yang terintegrasi dengan teknologi pintar. Kami berhasil mencuri perhatian publik, dan proyek kami menjadi berita utama di seluruh media. Kami menyiarkan iklan yang menunjukkan desain ramah lingkungan, sistem keamanan canggih, dan konsep hidup yang futuristik. Kami menunjukkan bahwa kami tidak hanya berbicara, tapi juga bertindak. Adiputra terkejut. Ia tidak menyangka kami akan bergerak secepat dan seakurat ini. Ia mencoba merespons dengan strategi kotornya, tapi kali ini, ia tidak berhasil. Kami sudah kebal. Kami sudah tahu semua taktiknya. Dan kami tahu bagaimana cara menghadapinya. Pertarungan ini berlangsung selama berminggu-minggu, dan kami terus berjuang. Kami tidak hanya berjuang untuk perusahaan kami, tapi juga untuk kehormatan kami. Kami berjuang untuk menunjukkan pada dunia bahwa kami adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Dan di tengah-tengah semua itu, kami tahu, kami akan menang. Karena kami memiliki sesuatu yang tidak akan pernah bisa Adiputra dapatkan. Cinta, kepercayaan, dan sebuah keluarga yang utuh. Pertarungan melawan Adiputra dan Atlas Corp akhirnya mencapai puncaknya. Tidak seperti perang finansial sebelumnya yang kami alami, kali ini tidak ada lagi drama atau pengkhianatan. Adiputra, yang terpojok dan putus asa, membuat sebuah kesalahan fatal. Ia mencoba melakukan manipulasi pasar yang terang-terangan dan ilegal, menggunakan identitas palsu untuk menyebarkan berita bohong secara masif. Namun, tim IT kami, yang telah disempurnakan sejak krisis pertama, segera mendeteksinya. Kami mengumpulkan bukti-bukti digital yang tak terbantahkan dan menyerahkannya kepada pihak berwajib. Dalam hitungan jam, berita penangkapan Adiputra menyebar luas. Dunia bisnis terkejut, namun pasar bereaksi dengan cepat. Saham Adiatama Group yang tadinya goyah, kini melonjak naik, melebihi rekor tertingginya. Kami tidak hanya berhasil menyingkirkan pesaing, tetapi juga mengukuhkan reputasi kami sebagai perusahaan yang bersih, transparan, dan memiliki integritas yang tak tergoyahkan. Setelah semua badai berlalu, Bram dan aku duduk di teras kantor. Malam itu, cahaya lampu kota berkelap-kelip seperti bintang di langit yang gelap. Kami berdua kelelahan, namun hati kami dipenuhi dengan kedamaian yang mendalam. Bram menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang penuh cinta. "Kita berhasil," bisiknya. "Kamu tahu, aku dulu berpikir aku tidak akan bisa memaafkanmu. Aku berpikir kebohonganmu adalah hal terburuk yang pernah terjadi pada kita." Ia tersenyum getir. "Aku salah. Kebohongan itu adalah ujian. Dan berkat ujian itu, kita menemukan fondasi yang lebih kuat dari sebelumnya." Aku memegang tangannya. "Aku juga belajar, Bram. Aku belajar bahwa cinta yang sejati tidak membutuhkan rahasia. Cinta yang sejati tumbuh subur di atas kejujuran dan kepercayaan. Aku dulu takut kamu akan meninggalkanku jika kamu tahu siapa aku. Ternyata, kamu adalah orang yang paling menerimaku." Di tengah-tengah semua itu, kami juga berhasil menyembuhkan luka-luka lama. Bu Rahma, yang tadinya terasingkan, kini telah menemukan tempatnya kembali. Ia sering datang ke rumah kami, tidak lagi sebagai penguasa, melainkan sebagai seorang ibu yang mencintai dan seorang nenek yang bahagia. Ia menemukan sukacita dalam hal-hal sederhana, menanam bunga di taman, membuat kue bersama cucu-cucunya, dan mendengarkan cerita Bram tentang hari-harinya. Suatu sore, saat anak-anak kami sedang bermain di taman, Bu Rahma memanggilku. Aku menghampirinya dan duduk di sisinya. Ia memegang tanganku, tangannya yang keriput terasa hangat. "Aku minta maaf, Kirana," bisiknya. Suaranya parau. "Aku tidak pernah mengatakan ini dengan tulus. Aku minta maaf karena aku tidak pernah menganggapmu sebagai menantuku. Aku minta maaf karena aku mencoba menghancurkanmu. Aku terlalu buta. Terlalu takut untuk melihatmu sebagai dirimu yang sebenarnya." Air mata mengalir di pipinya. "Kamu adalah wanita yang hebat, Kirana.
Kamu menyelamatkan putraku. Kamu menyelamatkan keluarga ini. Kamu adalah keajaiban. Aku membalas pelukannya, merasakan kehangatan yang tulus. Kami tidak lagi hanya mertua dan menantu. Kami adalah keluarga yang diikat oleh pengampunan dan cinta. Beberapa tahun kemudian, aku dan Bram duduk di teras yang sama. Anak-anak kami sudah tumbuh besar, dan mereka sudah mulai memahami tentang bisnis keluarga. Bram menatapku, matanya memancarkan rasa syukur yang mendalam. Aku selalu berpikir, kerajaan ini adalah warisan dari ayah, katanya. Tapi sekarang, aku sadar, kerajaan ini adalah warisan kita. Warisan yang kita bangun bersama, di atas cinta, kepercayaan, dan kejujuran. Aku tersenyum. Akhir dari kisah kami bukanlah di puncak kesuksesan finansial, melainkan di puncak kedamaian hati. Aku, yang tadinya hanya seorang wanita yang dipermalukan di lobi kantor, kini adalah seorang ratu, bukan karena kekayaanku, melainkan karena cinta yang tulus dari keluargaku. Dan Bram, yang tadinya hanya seorang pangeran yang hilang arah, kini adalah seorang raja yang memimpin dengan hati, ditemani oleh ratunya. Tahun-tahun terus berlalu, dan anak-anak kami kini telah tumbuh dewasa, sibuk dengan kehidupan dan ambisi mereka sendiri. Adiatama Group telah menjadi sebuah nama legendaris di industri, sebuah bukti nyata dari kekuatan yang lahir dari integritas dan ketangguhan. Kami telah menaklukkan setiap tantangan, membangun fondasi yang tidak bisa digoyahkan oleh badai bisnis manapun. Namun, di tengah semua kesuksesan ini, aku dan Bram seringkali menemukan diri kami kembali ke titik awal. Suatu sore, Bram mengajakku berjalan-jalan di taman belakang rumah kami. Taman ini, yang pernah menjadi saksi bisu tawa dan tangisan anak-anak kami, kini terasa lebih tenang. Kami berjalan bergandengan tangan, menikmati keheningan yang nyaman di antara kami. Aku pernah berpikir, kekayaan terbesar dalam hidup adalah uang, Kirana, kata Bram, suaranya pelan dan penuh refleksi. Aku dulu begitu terobsesi untuk mengembalikan kejayaan Adiatama Group, sampai aku tidak menyadari ada hal lain yang jauh lebih berharga. Aku mengerti apa yang ia maksud. Kamu tidak pernah bisa membeli kepercayaan, Bram. Dan kamu tidak pernah bisa membeli cinta. Kekayaan sejati kita tidak ada di laporan keuangan, tapi di hati kita. Kami berhenti di depan sebuah pohon besar yang kami tanam saat anak pertama kami lahir. Pohon itu, yang tumbuh subur dan rindang, adalah metafora sempurna untuk perjalanan kami. Akarnya tertanam dalam, tidak bisa digoyahkan. Cabang-cabangnya menjulang tinggi, menjangkau langit. Kita membangun ini bersama, kata Bram, tangannya mengusap batang pohon. Kita membangunnya di atas kebenaran, di atas pengampunan, dan di atas cinta yang tulus. Ini adalah warisan kita yang sesungguhnya. Dan ia benar. Kisah kami bukanlah tentang bagaimana kami menjadi kaya, atau bagaimana kami mengalahkan musuh. Kisah kami adalah tentang bagaimana kami berhasil menemukan diri kami, satu sama lain, dan keluarga kami. Kisah ini adalah tentang bagaimana kami belajar bahwa kebohongan tidak pernah bisa menjadi fondasi untuk kebahagiaan, dan bahwa satu-satunya jalan menuju kedamaian adalah melalui kejujuran dan penerimaan. Pada akhirnya, halaman-halaman yang melengkapi kisah kami bukanlah tentang bisnis atau kekayaan, melainkan tentang jejak-jejak yang kami tinggalkan di atas tanah yang kokoh. Jejak-jejak yang akan selalu menjadi pengingat bahwa di balik setiap badai, selalu ada pelangi yang menunggu. Tahun-tahun berlalu dan Adiatama Group kini berada di puncak kejayaannya. Sebagai pemimpin pasar, mereka kini berhadapan dengan sebuah peluang emas. Sebuah proyek pertambangan skala besar yang menjanjikan keuntungan triliunan rupiah. Ini adalah proyek terbesar yang pernah mereka hadapi, dan jika berhasil, akan melipat gandakan kekayaan perusahaan. Namun, di tengah negosiasi, sebuah laporan internal yang rahasia sampai ke tangan Kirana. Laporan itu menunjukkan bahwa proyek pertambangan ini akan memiliki dampak lingkungan yang sangat merusak dan akan menggusur ribuan penduduk asli di daerah tersebut. Laporan itu juga menyebutkan bahwa data-data ini sengaja disembunyikan oleh pihak kontraktor utama. Kirana membawa laporan itu kepada Bram. Wajahnya tegang, hatinya dilanda dilema besar. Ini adalah proyek triliunan rupiah, Bram, bisik Kirana. Tapi ini akan menghancurkan lingkungan dan hidup ribuan orang. Kita tidak bisa melakukannya. Bram membaca laporan itu. Ia juga terkejut. Proyek ini adalah impiannya. Hasil dari kerja keras bertahun-tahun.
Keuntungan yang dijanjikan bisa membawa Adiatama Group ke level yang belum pernah mereka capai. Tapi kita tidak bisa mengorbankan nilai-nilai kita, Bram, kata Kirana. Kita membangun perusahaan ini dengan integritas. Jika kita melangkah maju dengan proyek ini, semua yang kita perjuangkan akan sia-sia. Konflik baru telah muncul. Kali ini, tidak ada musuh yang bisa mereka lawan secara fisik. Musuh itu adalah godaan dari keserakahan, yang menguji fondasi moral yang telah mereka bangun. Malam itu, ruang kerja kami menjadi medan perang. Bukan dengan musuh dari luar, melainkan dengan diri kami sendiri. Laporan tentang dampak proyek pertambangan tergeletak di meja, seolah menjadi jurang yang memisahkan kami. Bram duduk di kursinya, tatapannya kosong. Aku bisa melihat dilema yang begitu berat di matanya. Ini adalah proyek impian, Kirana, bisiknya, suaranya parau. Keuntungan yang dijanjikan bisa membawa Adiatama ke level yang belum pernah kita capai. Kita bisa mengamankan masa depan perusahaan dan semua karyawannya selama beberapa generasi ke depan. Dengan mengorbankan masa depan orang lain, Bram, tanyaku. Dengan menghancurkan lingkungan dan menggusur ribuan orang dari rumah mereka. Tapi kita bisa mengelolanya. Bram mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Kita bisa memastikan dampak lingkungannya minimal. Kita bisa memberikan kompensasi yang layak untuk penduduk setempat. Aku menggelengkan kepala. Kamu tahu itu tidak akan pernah cukup. Angka-angka di laporan ini tidak berbohong. Ini akan menjadi bencana. Dan semua janji manis itu hanya untuk menutupi niat sebenarnya. Percakapan kami terasa berat. Ini bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang nilai-nilai yang kami pegang. Bram adalah seorang pebisnis. Ia melihat peluang dan tanggung jawab kepada perusahaannya. Aku, di sisi lain, melihat manusia dan alam di balik setiap angka. Setelah semua yang kita lalui, kataku, setelah semua pengkhianatan yang kita rasakan, apa yang membedakan kita dari mereka jika kita melakukan hal yang sama? Kita berjuang untuk integritas, Bram. Integritas adalah fondasi yang kita bangun. Bram terdiam. Ia memejamkan mata, memikirkan semua yang telah kami perjuangkan. Ia mengingat bagaimana rasanya ditusuk dari belakang, bagaimana rasanya harga dirinya dihancurkan. Dan ia menyadari, semua itu tidak sebanding dengan triliunan rupiah. Saat ia membuka matanya, tatapannya berubah. Keraguan di matanya telah hilang, digantikan oleh tekad yang kuat. Kamu benar, katanya, suaranya tegas. Kita tidak akan mengambil proyek ini. Keputusan itu terasa seperti beban yang terangkat dari pundak kami. Kami tahu, keputusan ini akan menimbulkan badai baru. Keesokan harinya, kami mengumpulkan para direktur dan mengumumkan keputusan kami. Ruang rapat dipenuhi bisik-bisik ketidaksetujuan. Beberapa direktur mengancam akan mengundurkan diri, dan para pemegang saham mengirimkan email yang berisi kemarahan. Namun, kami tidak goyah. Kami berdiri teguh di depan mereka, dan kami menjelaskan alasan kami. Kami mengatakan, Adiatama Group tidak akan pernah mengorbankan nilai-nilai kami untuk uang. Kami akan membangun masa depan yang berkelanjutan, bukan hanya untuk perusahaan kami, tapi untuk semua orang. Bram mengambil tanganku di bawah meja, dan aku membalasnya dengan erat. Kami tahu, keputusan ini adalah pilihan yang benar, meskipun menyakitkan. Kami tahu, kami akan menghadapi tantangan baru, tapi kami tidak takut. Karena kali ini, kami tidak hanya berjuang untuk perusahaan, tetapi juga untuk jiwa kami. Keputusan Bram dan aku untuk menolak proyek pertambangan yang menguntungkan itu memicu badai di dalam perusahaan. Ruang rapat yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan suara-suara sumbang. Beberapa direktur senior yang hanya memikirkan keuntungan mengundurkan diri, dan para pemegang saham besar menjual saham mereka secara massal, menyebabkan harga saham Adiatama Group anjlok untuk sementara waktu. Ini adalah kesalahan besar, teriak salah satu direktur sebelum ia mengundurkan diri. Kamu mengorbankan masa depan perusahaan hanya demi idealismu. Kami tidak goyah. Kami berdiri teguh di depan mereka. Sebuah tim yang tidak bisa dipecah. Aku memegang tangan Bram, dan ia membalasnya dengan genggaman yang kuat. Kami tahu, kami mungkin akan kehilangan uang untuk sementara, tetapi kami tidak akan kehilangan integritas kami. Dampak keputusan kami menyebar ke seluruh industri. Awalnya, kami dicap bodoh dan naif. Namun, lambat laun,
Sikap kami menarik perhatian yang berbeda. Sebuah perusahaan teknologi global, yang dikenal karena komitmennya pada keberlanjutan dan etika, mendekati kami. Mereka terkesan dengan keberanian kami dan melihat adanya kesamaan visi. Perusahaan itu, Asiom Innovations, menawarkan kemitraan strategis yang ambisius. Mereka ingin berinvestasi dalam proyek-proyek yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Bersama Asiom, kami merancang sebuah proyek pembangunan kota pintar yang sepenuhnya berbasis energi terbarukan dan didukung oleh teknologi yang ramah lingkungan. Ini adalah proyek yang jauh lebih besar dan lebih bermakna daripada apapun yang bisa kami raih dengan proyek pertambangan. Proyek ini tidak hanya menyelamatkan perusahaan kami dari kerugian, tetapi juga mengangkatnya ke level yang lebih tinggi. Kami mendapatkan rasa hormat dari seluruh dunia. Kami tidak hanya sukses, kami juga menjadi inspirasi. Beberapa tahun kemudian, di sebuah konferensi besar, Bram naik ke panggung untuk menerima penghargaan sebagai pemimpin bisnis paling berpengaruh dan berintegritas. Di pidatonya, ia tidak berbicara tentang uang atau kekuasaan. Ia berbicara tentang perjalanan kami, tentang kebohongan yang nyaris menghancurkan kami, tentang keluarga yang menyatukan kami kembali, dan tentang keputusan sulit yang akhirnya mendefinisikan siapa kami. Kekayaan terbesar kami bukanlah di laporan keuangan, katanya, menatapku di barisan depan. Kekayaan terbesar kami adalah integritas, kepercayaan, dan sebuah keluarga yang utuh. Aku tersenyum. Hatiku dipenuhi dengan kebahagiaan. Aku melihat ke arah penonton, di mana aku melihat Bu Rahma duduk di samping anak-anak kami. Wajahnya memancarkan kebanggaan yang tulus. Tante Hesti juga ada di sana, kini sebagai salah satu staf setia kami. Perjalanan kami penuh dengan lika-liku. Ada kebohongan, pengkhianatan, dan pertempuran yang melelahkan. Tapi di akhir kisah ini, kami menemukan bahwa semua itu sepadan. Karena di balik setiap tantangan, kami menemukan pelajaran yang paling berharga, bahwa cinta sejati dan integritas adalah fondasi terkuat yang bisa dimiliki oleh sebuah keluarga dan sebuah kerajaan.